monggo kata Nabi. Dan barang siapa ingin pulang mungkin karena jauh rumahnya, monggo, tidak apa-apa, tidak ikut Jumatan. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud. Nanti setelah ini ya, ada lebar berikutnya. Saya baca terjemah saja. Dari Iyas ibnu Abu Ramlah Asy-Syami, ia berkata, aku menyaksikan Muawiyah ibnu Abu Sufyan bertanya pada Zaid bin Abi Arqam yang mengatakan, apakah engkau pernah mengalami dua hari raya yang jatuh pada hari yang sama di masa Rasulullah, pada Jumat sama itu? Zaid bin Abi Arqam menjawab, ya pernah. Muawiyah bertanya lagi, lalu ketika itu apa yang dilakukan Nabi? Nah, terus itu ya. Kemudian ia mengatakan beliau melakukan sholat id, kemudian memberikan rukhsah kepada sahabat yang memang mengalami kesulitan kalau harus kumpul lagi ke situ, jaraknya jauh begitu ya. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang ingin sholat Jumat bersama kami, silakan. Jadi tetap saja ada semacam pintu untuk memberi peluang kepada sahabat sholat Jumat. Nah, atas dasar ini maka kemudian Majelis Tarjih melalui timnya itu bermusyawarah dan kesimpulannya adalah bahwa walaupun saat itu pas hari raya, maka sholat Jumat tetap disyariatkan. Tapi masih koma, kecuali bagi yang memang benar-benar mengalami kesulitan, maka dia dapat rukhsah. Begitu cerita. Nah, ini bisa dibaca di, coba lanjut ya, lanjut. Satu lagi. Nah ini nih, tanya jawab agama terbitan tahun 2020, juz kedua, halaman 99 sampai 100. Itu bahas itu. Jadi nanti panjenengan yang punya bisa ngecek. Nanti kalau terbitnya tahun bukan 2020, mungkin beda halaman. Jadi jangan kaget. Itu disebutkan supaya jangan kaget. Jadi nanti kalau ketemu terbitan tahun 2020, halamannya 99-100. Ini bahas itu. Intinya tadi itu. Jadi sholat Jumat tetap disyariatkan. Makanya jangan sampai ditutup. Memang zaman kami dulu ketika masih SMP, almarhum Ustadz Mukhlis Sulaiman sempat keras pendapatnya, nggak usah sholat Jumat. Tapi oleh jamaah saya didekati, nanti Ustadz Judi di sini aja sholatnya. Saya masih SMP, disuruh ngimami sholat. Jadi saya SMP sudah jadi imam sholat di Babat dengan bimbingan Ustadz Mukhlis Sulaiman waktu itu. Jadi di kalangan warga Muhammadiyah saja memang bisa jadi beda pendapat, dan memang ada macam-macam pendapat itu. Yang pertama, tetap disyariatkan, kenceng. Nah, sekarang dia tarjih itu. Yang kedua, nggak usah. Begitu. Berarti Ustadz Mukhlis dulu itu begitu, tapi itu kan kira-kira 20 tahun menjelang beliau wafat. Jadi saya nggak tahu perkembangan pendapat beliau yang belakangan. Itu ketika saya masih SMP, Bapak 3-4 tahun itu, nggak usah gitu kan. Jadi pendapat yang pertama tetap disyariatkan, yang kedua nggak usah. Nah, pendapat yang ketiga adalah bagi yang mungkin karena ada kesulitan atau uzur kemudian tidak Jumatan, maka dia harus mengganti dengan sholat zuhur. Nah, begitu. Nah, waktu itu di hadis kan juga ada yang mengatakan, jadi ada sahabat itu yang paginya ikut sholat id, zuhur tidak sholat, Jumat tidak sholat, langsung asar. Jadi pray, zuhur asar, zuhur Jumat itu pray. Ada pendapatnya seperti itu. Tapi ingat, tarjih bukan begitu pendapatnya. Tarjih tetap disyariatkan, ya. Tapi bagi yang memang benar-benar rasa atau uzur, maka dia boleh tidak Jumatan, tapi tetap sholat zuhur. Itu yang pokok. Selesai nomor 1 sudah. Nanti diskusinya nomor 1 sudah. Ini masih ada 3 ini. Baik. Yang kedua ini tidak menarik karena nggak sesuai dengan sikon sekarang. Nah, apakah puasa hari Arafah
ya, yang kita biasa lakukan pada 9 Dzulhijjah itu diperbolehkan ketika yang di Arab Saudi itu ternyata beda hari. Kan itu intinya. Di sini Tarjih punya pendapat yang agak panjang ya, tapi sebelum itu saya ajak bahas kesana kemari. Yang pertama tentang keutamaan puasa Arafah. Intinya bahwa puasa Arafah itu ayyukaffiras sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Itulah yang menyebabkan mengapa kita itu harus sangat bersemangat untuk mengamalkan puasa ini tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Arafah. Ini yang harus kita tekankan dan kita ajak siapapun yang ada di depan kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika ini harinya beda. Kemarin hampir saja beda ya. Jadi mungkin di antara panitia ini atau Masjid Tarjih Lamongan, mengapa ini diangkat topiknya? Karena diperkirakan akan beda. Ternyata alhamdulillah sama gitu. Maka tadi saya katakan tak menarik lagi kalau gitu ya. Tapi cara untuk pengetahuan kita bahwa ini juga tidak pernah dibahas oleh Masjid Tarjih, sudah pernah. Yang intinya bahwa saya persingkat saja. Yang intinya Tarjih berpendapat, jadi seandainya terjadi perbedaan hari ya, antara Indonesia dengan Saudi Arabia tentang